Salam congkak, congor kabemo, Om Swastiastu. Ciding Budi sini dulu biar ada sama Kak Bemo nutur ini. Salam congkak Kak Bemo. Salam congkak, ini mantap. Pagi-pagi Kak Bemo udah disuguhkan the best coffee in Bali ini. Kak Bemo memang mantap. Apa namanya ini? Cappuccino ya? Itu namanya cappuccino Kak Bemo sama banana cake. Banana cake. Teman-teman yang suka ngopi, jangan diisi gula ya. Karena cappuccino itu sudah campuran milnya 70-30 ya kalau nggak salah ya. 70 kopi, 30 susu. Karena susu itu sudah manis, di mana-mana susu itu manis ya. Walaupun dibilang susu cair tawar, tetap manis untuk dihisap ya. Kak Bemo, apa agenda kita hari ini Pak Kak Bemo? Iya agenda lah kita bilangnya. Hujan-hujan nih, Ciding Budi santai sih. Kak Bemo juga acaranya baru jam 10. Ini banana cake homemade. Istri yang bikin nih sama anak. Dijual di Bemo Corner Coffee Shop. Rasanya mantap. 2 kali teguk, kita rasakan kopinya ya. Benar-benar maknyos nih. Ciding Budi memang the best barista ya. Pengalaman dari baru lahir udah bikin kopi. Dari zaman Belanda udah bikin kopi. Tapi pakai lesung dulu Kak Bemo. Ya, Arabica, Robusta, pokoknya dia segalanya lah. Latte, long black, kanan. Kebanyakan ngopi kulitnya jadi warna kopi. Walaupun udah minum Baiklin tiap hari ya, tapi nggak mau putih katanya. Dia mau niru Kak Bemo nih karena minum Baiklin. Saya bilang, Kak Bemo kenapa putih kulitnya? Oh, saya rajin minum Baiklin. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah, hari ini Ciding Budi, Kak Bemo mau tuturan satu, storytelling. Nah, ladies and gentlemen, just found Kak Bemo channel. My subscriber viewer in outside Indonesia, may you don't understand what Kak Bemo saying. This one telling about the story of Mahabharata epic. Hari gugurnya Duryodhana. Berarti sudah mau selesai perang nih. Sudah selesai perang ya. Kira-kira Ciding Budi, ini Kak Bemo mau nuturan satu, jika yang mudah, jika dua mal. Artinya? Nah, tidak panjang, tidak pendek. Mohon yang menemukan channel Kak Bemo jangan di-skip, karena di akhir tuturan satunya Kak Bemo, ada pasti disisipkan petua-petua yang bagus ya. Solo hidup Kak Bemo ya? Ya. Sebenarnya itu yang saya tunggu Kak Bemo. Sebelum mulai kita aturkan panganjali umat Om Swastiastu. Swastiastu Kak Bemo. Nah, kira-kira hari ke-18 Ciding Budi, perang Bharata Yuddha ini. Perang keluarga Brata, ini keluarga dalam epik Mahabharata ya. Karena saking sudah saudaranya yang ke-100 itu dari Korawa sudah habis. Waduh. Ada yang lari tames-tames dah ya. Nah, Ibu Gandari, ibu beliau mengeluarkan tantangan biar menjadi perang tanding lah. Karena di Pendawa dan Korawa itu sejatinya punya kesatria yang mahir bermain gada. Nah, di Pendawa itu Sang Bima dengan gadana Trongcong Polo. Trongcong Polo gadanya. Ya, yang Duryodhana juga punya gada sakti. Nah, siapapun yang kalah dalam perang tanding itu, berarti kerajaan itu yang akan menang menguasai kerajaan Astina. Kan begitu ya. Daripada mengadu rakyat dan tentara yang tidak berdosa. Benar. Untuk keangkuhan rasa rasa diri yang paling terlah. Ingin menguasai Kak Bemo ya. Ingin menguasai, tidak mau berbagi, padahal yang diajak itu saudara sendiri. Itu yang benar. Makanya bersaudara itu akur. Saling asah, saling asuh, saling mengerti, dan rasa mengalah yang tinggi. Siapa yang loba, silahkan. Yang jangan loba itu pasti akan dapat rezeki juga yang melimpah. Kan itu. Nah, suatu hari ini tidak terjadilah perang ini. Saling berhadapan
Sang Bima dan Sang Duryodhana. Bima. Sama-sama ahli gada nih Kak Bima. ahli gada, serang kanan, serang kiri, terbang, turun, pontak, panting. Nah, diceritakan ini santai Cening Budi. Dari jam 8 pagi mulai perang itu jam 11 break, Bud. Istirahat, berisi makan. Karena ini dulu ya ngelaut ya. Kalau orang kerja proyek itu laut gitu, berarti break time for lunch. Dari jam 8 saling lampung nih. Ya, pangpung nggak ada yang ini. Pokoknya seimbang lah, karena nggak ada jatuh bangun lagi, pukul pakpok. Ya, dunia persilatan gempar lah. Karena teknik dan skillnya ini seimbang. 11-12. Bima dipukul, bangkit lagi, begitu balas tendang. Nah, setelah jam 1 mulai lagi, Bud. Babak kedua. Babak kedua. Lagi saling pukul pakai sampai matahari mau terbenam. The day become a sunset time. Duryodhana and Bima is equal. No one lost. It's draw. Fighting spirit sama juga ya. Kalau dibayangkan sekarang perang pakai gada itu kayak perang pakai palu, Pak. Kak Bima ya, pakai godam, martir. Loka dalam ini Kak Bima. Kira-kira jam 4.30 matahari udah ke ufuk barat, Cening Budi. Isang ini nyeledet Bima itu ke arah Dewa Krishna. Ledet ya. Seketika itu Krishna itu menepuk paha kirinya, Bud. Nah, kode lah. Pak. Seketika itu Bima ingat cerita sebelum perang Baratayuda. Bima itu diceritakan sama Dewa Krishna. Nah, kisah-kisah ini memang mengulang dengan Karmapala. Bagaimana kisahnya begitu. Nah, itu Karmapala itu. Karmapala. Dikisahkan Duryodhana ketika lahir, Cening Budi, sempat dimandikan dengan tirta suci yang amat sakti. Seluruh tubuhnya dimandikan ini. Tapi ada paha kirinya yang terkena daun, tertutup daun pisang. Nah, disinilah titik kelemahannya Duryodhana. Itu kisahnya zaman dulu waktu dia lahir. Seketika itu Bima sadar cerita Dewa Krishna itu. Karena sejatinya Krishna lah awatara Wisnu yang mengatur segala kejadian di perang Baratayuda. Kan begitu Cening ya? Benar. Seketika teringat, Bud, langsung gobok. Nah, mulai keteteran. Karena titik lemahnya udah ketahuan. Itu aja sasarannya. Paha kiri Duryodhana. Nah, merasa kurang seimbang, nah adiknya Krishna maju ini. Prabu Baladewa. Maju dia. Baru 3 langkah, stop Adinda gitu. Krishna yang bilang, stop Adinda. Bukan begitu Kakanda, ini Sang Bima sudah menyalahi. Karena sudah aturan perang gada tidak boleh menyerang paha kiri. Nah gitu. Dia emosi dia karena Bima itu menyerang paha kiri Duryodhana di mana terjadi titik lemahnya. Tapi Baladewa dikasih saran sama Krishna kakaknya. Anak-anak Baladewa itu membayar karma Duryodhana. Biarkan dia begitu. Nah, setelah itu sadar ya Baladewa, singkat cerita Duryodhana meninggal. Nah, cerita meninggalnya Duryodhana ini beritanya ini tersiar sampai ke Hastina. Nah, sehingga bapaknya Drestharata dan ibunya dengan Gandhari mengetahui anaknya meninggal. Sebagai penghormatan semua Pandawa itu membakar kremasi mayatnya Duryodhana sesuai dengan budayanya sebagai kesatria. Sudah clear ya. Nah, perang sudah usai. Sekarang para Pandawa dipanggil ke Hastinapura. Untuk menghadap pamannya. Menghadap pamannya, mungkin dia minta maaf karena gimana. Tetapi diketahui namanya manusia, Bud, pasti ada dendam. Apalagi anaknya mati. Anaknya mati, mungkin yang ke-100 itu kemana kan dan lakunnya. Tidak ada berkabar kan gitu. Nah, tapi perlu diketahui bahwa Drestharata ini walaupun buta, Bud, tapi dia memiliki ajian yang maha sakti. Apapun yang dipegang
hancur menjadi debu. Itu kesaktiannya. Beliau itu buta, karena buta mungkin meraba-raba, di sanalah dipanggil. Karena yang membunuh Duryodhana itu Sang Bima. Sang Bima pertama dipanggil pun, Nanak Sang Bima, tolong ke sini menghadap bapakmu. Pamanmu rindu sekali memeluk tubuhmu. Gitu. Itu pancingan itu, Bud. Hati-hati itu. Kalau dipegang Sang Bima hancur itu. Nah disinilah peran Krishna datang lagi. Ketika Bima mau maju dicegah sama dia, diambillah patung pualam yang hitam mungkin. Kalau pualam kan banyakan putih, ini patung pualam hitam. Yang paling kuat. Paling kuat. Size dan ukuran tingginya itu sama dengan Sang Bima. Nah seketika itu Raja Dasarata itu mengambil, kira-kira mau mengelus lah. Keluar rajiannya, Bud. Seketika menjadi tepung patung itu. Langsung terkesima orang yang melihat semua. Nah, mengetahui yang digitukan oleh patung, malu Sang Dasarata. Nah, gitu ceritanya. Kasihan juga, karena memang ingin membalaskan dendam sama anaknya. Sakit hati dia ya, Kak Bimo ya. Sakit hati karena anaknya semuanya dibunuh. Tapi kalau diceritakan model begitu kan ada juga karma pala. Ada sebab, ada akibat. ya. Karena salah satu anaknya Korawa itu ada yang masih hidup, lari ke hutan itu. Banyak yang masih melarikan diri. Salah satunya Karta, siapa namanya? Karta Marma. Ya, adik yang keberapa kan itu lari ke hutan ya. Suatu malam dia akan membalas dendam itu, Bud. Dia terkenal memiliki aji sirap itu. Salah satu Korawa ini, Sang Kartamarna itu. Semuanya dia sirap masuk ke semua tenda itu, Bud. Membunuh. Banyak yang dibunuh karena untuk membalas dendam. Karena padahal pada sore hari Sang Bima udah diingatkan untuk waspada. Mungkin capek lah ya. Ada prosesinya begitu. Yang jelas semua perang Baratayuda ini mastermind-nya itu adalah Dewa Krishna. Seperti kisah Gabemo yang dulu, gugurnya Drona, gugurnya Pegawan Bhisma, gugurnya Duryodhana, itu semuanya ada cerita-cerita. Sudah dialurkan. Siapa yang maju, dia yang menahan, kan gitu. Nah, sehingga kehidupan itu berlangsung sampai sekarang, Cening Budi. Nah, intinya untuk mencari damai, perang dulu. Oh, saya dengar patah ada yang bilang itu. Kalau mau damai, siapkan perang gitu. Perang dulu. Itu artinya Kak Bimo ya. Ukraina sama Rusia kan perang dulu. Sebentar dia damai, nanti akan tambah bagus, tambah erat ya. Nah, karena cara satu untuk meluapkan nafsu itu kan berperang itu. Nah, karena banyak atraksi itu yang di Jepang, banyak orang stres, kan ada rumah pelampiasan stres tuh. Mukul apa aja gitu, bayar berapa gitu. Pecahin piring Ya. gitu ya. Singkat cerita datanglah burung gagak Cening Budi mencuri kelapa muda kud. Satu bawang subesud. Pemirsa semua, jangan lupa, jangan di-skip video Kak Bemo. Nah, Kak Bemo kan selalu menampilkan cerita-cerita yang menarik tentang kehidupan, tentang hewan, tentang segala macam cerita rakyat Bali. Semoga terhibur. Akhiri dengan salam congkak, congor Kak Bemo. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Kak Bemo, saya pamit kalau gitu ya Kak Bemo ya. Siap. Ah.